Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1231. Jack terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara, itu bukan satu-satunya masalah. Kamu sudah keluar begitu lama, dan jika kamu tidak kembali, anggota keluarga Cabello akan mencarimu kemana-mana, ketika mereka tahu kamu sudah ditangkap. Tidakkah orang tuamu merasa khawatir, jika kamu tidak kembali untuk waktu yang lama? Wajah Danila menjadi gelap, ketika dia mendengar ini. Dia memikirkannya dan berkata, mereka tidak akan tahu bahwa, aku ditangkap oleh Munro Queen. Yang mereka tahu adalah, aku keluar untuk bermain, jadi, mereka tidak akan terlalu khawatir, karena aku memiliki kecakapan bertarung yang cukup baik. Meskipun mereka masih akan sedikit khawatir, jika aku tidak pulang setelah beberapa waktu. Menghentikan kuda pada saat itu, dia menoleh ke arah Jack dan tersenyum sambil berbicara. Namun, aku telah memutuskan untuk mengikutimu ke kediaman keluarga White untuk bermain. Bagaimanapun, kalian akan bergabung dengan kompetisi seni bela diri dalam beberapa hari. Jadi, aku akan mengikutimu menuju ke kompetisi seni bela diri, dan bertemu dengan orang tuaku kemudian. Baiklah. Jack mengangguk, menyetujui permintaan Danila. Sebenarnya, dia merasa cukup senang, karena memiliki hubungan yang ramah dengan nyonya muda ketiga dari keluarga Cabello ini. Dia setidaknya, akan mendapatkan sedikit informasi tentang keluarga Cabello. Jack tetap berusaha untuk mengendalikan pikirannya, bagaimanapun, dia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa, dia perlu memprioritaskan menerobos ke tingkat menengah atau tingkat akhir dari alam dewa sejati. Hanya dengan begitu, dia bisa mendapatkan buku kuno dari keluarga Cabello. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan, untuk melawan penatua dari keluarga Cabello. Jack memikirkannya, dan memantapkan dirinya untuk tujuan itu. Tidak apa-apa, Fernando masih memiliki waktu hingga 3 tahun, jadi, aku akan mencoba yang terbaik untuk berjuang, dan tumbuh secepat yang aku bisa. Jack berbisik di dalam hatinya. Sudah diatur kalau begitu. Kamu sudah membuat janji. Senang karena Jack menyetujuinya, Danila kemudian memanggil kuda itu, lalu mulai berlari lagi. Seperti kata pepatah, keakraban melahirkan kesukaan, mereka berdua akan selalu bertemu setiap hari, selama 20 hari ke depan. Jack akan selalu duduk di belakang Danila, dan tentu saja, akan selalu memegang pinggangnya. Tanpa dia sadari, perasaan asing untuk Danila berkembang di dalam diri Jack. Bahkan, ada saat-saat ketika Jack tidak bisa mengendalikan kegembiraannya, ketika dia duduk di belakang kecantikan ini, dan mencium bau harumnya yang menyegarkan. Pemahamannya tentang Danila, telah berkembang selama 20 hari itu. Meskipun Danila sangat arogan, dan selalu dimanjakan oleh keluarga Cabello, dia bukanlah gadis yang jahat. Selain itu, dia juga orang yang sederhana dan tidak rumit. Dia, tampaknya tidak menempatkan kewaspadaannya terhadap Jack. Ya ampun, aku lelah dengan semua ini, karena harus berlarian denganmu selama beberapa hari ini. Ketika mereka akhirnya meninggalkan keluarga cabang terakhir, Danila, yang berada di punggung kuda, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Selain itu, ada beberapa keluarga cabang dan keluarga afiliasi dalam perjalanan ini, yang menganggap aku adalah istri cantikmu. Aku sangat menantikan untuk melihat, bagaimana penampilan istrimu. Beberapa hari terakhir pasti melelahkan bagimu. Jack tersenyum. Adapun istriku, kamu akan bertemu dengannya, saat kamu mengikutiku ke kediaman keluarga White. Pasti melelahkan untukku. Tidak, setidaknya kamu harus mentraktirku minum. Kata Danila sambil menyeringai. Baiklah, ayo belok kiri dan ikuti arah itu. Kita bisa istirahat semalaman, jika kita melihat sebuah kota, karena hari sudah mulai malam. Aku akan mentraktirmu minum malam ini, sebagai hadiah atas bantuanmu dalam beberapa hari terakhir ini. Bagaimana kedengarannya? Bagus kalau kamu mengerti. Danila memutar matanya ke arah Jack, tapi hatinya terasa seperti dilapisi oleh sesuatu yang manis seperti madu. Bab 1232. Dengan demikian, mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan kuda, dan Danila merasa sangat bersemangat, ketika dia memikirkan makan malam dengan Jack berduaan. Selain itu, dia menemukan bahwa, berada di sebelah Jack memberinya rasa aman.
Meskipun Jack 6 atau 7 tahun lebih tua darinya, Jack yang dewasa, membuatnya semakin terpesona saat dia menghabiskan hari-hari bersamanya. Dia sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan tuan muda lainnya, yang menghadiahkan mawar, coklat, liontin giok, dan rumput roh kepadanya. Hal-hal semacam itu membuatnya merasa sangat bosan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di luar kota kecil, saat langit perlahan berubah menjadi gelap. Kota kecil itu tampak cukup luas, karena terang benderang lampu di sepanjang jalan pada jam ini, tampak meriah karena banyak kios pasar malam didirikan di jalanan. Tidak buruk. Kota kecil ini terlihat seperti kota kuno. Sungguh pemandangan yang indah untuk mata yang lelah. Danila memiliki senyum di wajahnya, saat dia berjalan di jalanan yang lebar, dengan kuda naga darah tinggi di belakangnya. Silakan, beritahu aku apapun yang ingin kamu makan, Nona Muda Cabelo, tidak perlu terlalu sopan. Kamu bisa memilih salah satu dari restoran di sekitar sini. Ada juga hotel di depan, yang kelihatannya cukup bagus, kita bisa beristirahat di sana. Kata Jack kepada Danila, sambil menikmati pemandangan malam. Yah, aku tidak ingin pergi ke hotel yang terlalu besar, dan kita cari restoran kecil dengan lingkungan yang baik, itu yang paling penting. Danila mengangguk, sebelum menoleh ke arah Jack lagi dan berkata, ngomong-ngomong, bisakah kamu berhenti memanggilku sebagai Nyonya Muda Cabelo? Kamu tahu bahwa, kamu bisa memanggilku Danila, kan? Baiklah, Danila. Jack tersenyum, menuruti keinginan Danila untuk memanggil namanya saja. Mereka berdua berjalan sebentar, sebelum mereka menemukan restoran kuno namun menyenangkan. Ayo kita ke lantai 2. Kita masih bisa duduk di sisi lantai 2, dan menikmati pemandangan malam jalanan dari atas. Danila menarik Jack, bersiap untuk pergi ke lantai 2, setelah meminta pelayan untuk membawa kudanya ke istal. Namun, ada dua pria berotot yang menjaga tangga menuju ke lantai 2, dan ketika mereka melihat Jack dan Danila akan naik ke atas, salah satu dari mereka menghentikan keduanya dengan tangan terulur. Apa artinya ini? Danila mengerutkan kening, tidak mengerti maksud pria berotot itu, dengan gerakan yang tiba-tiba. Menatap mereka berdua, salah satu pria mencibir. Para tamu di restoran kami, lantai pertama adalah untuk rakyat jelata, tetapi lantai 2 berbeda. Hanya tuan muda di kota kami, yang mampu membayar untuk hal-hal yang disajikan di lantai 2. Selain itu, resep masakan di sini sangat berbeda. Kami menyajikan daging monster, dan batu roh digunakan untuk membayar tagihan, mengerti? Batu roh adalah bahan yang sering digunakan oleh seniman bela diri untuk pelatihan, dan mengandung chi yang sangat besar. Semakin murni batu, semakin banyak energi chi yang dikandungnya. Batu roh tingkat rendah, mirip dengan pil sidang chi, tetapi efeknya tidak sebagus pil sidang chi. Namun, batu roh tingkat menengah atau tingkat tinggi, jauh lebih kuat daripada pil sidang chi, terutama batu roh tingkat tinggi yang sangat langka. Batu roh tingkat tinggi, sama dengan 100 batu roh tingkat menengah. Tentu saja, ada juga batu roh kelas atas legendaris, yang hanya ada dalam legenda. Tidak ada yang pernah melihatnya, karena batu roh kelas atas juga jarang terlihat. Itu dianggap cukup baik, untuk sesekali melihat beberapa batu roh kelas tinggi. Menjadi seniman bela diri, berarti mereka jelas tidak terlalu tertarik pada uang. Mereka pada dasarnya berdagang dengan batu roh, karena batu roh jauh lebih praktis. Oleh karena itu, kedua pria berotot itu berpikir bahwa, Jack dan Danila tidak mampu berada di lantai 2, ketika mereka tidak dapat mengenali keduanya, sebagai anggota keluarga yang terpandang di kota ini. Bab 1233. Sama seperti seniman bela diri lainnya, orang-orang seperti mereka, hanya akan memiliki sejumlah kecil batu roh. Itu bisa dianggap bagus, untuk memiliki beberapa batu roh, mereka akan menggunakan batu roh seperti itu, untuk melatih diri mereka dan mencoba meningkatkan tingkat kultivasi mereka sebanyak mungkin. Bagaimana mungkin mereka akan menggunakannya untuk membayar makanan? Kamu sungguh konyol. Buka matamu yang seperti anjing, dan lihat siapa aku. Apakah aku terlihat seperti orang yang tidak mampu membayar makanan? Jelas, Danila tidak pernah menerima perlakuan seperti itu di masa lalu, oleh karena itu, dia hampir meledak karena marah. Dia tidak pernah berharap akan dipandang rendah, ketika dia datang ke kota kecil untuk makan. Apa yang kamu bicarakan, gadis muda? Apakah kamu tahu siapa bos restoran kami? Beraninya kamu mengatakan, buka matamu yang seperti anjing, kepada kami.
Keluarga bos kami, bukan orang yang bisa kamu sakiti begitu saja. Pria kekar itu langsung marah dan menatap Danila dengan tatapan menghina. Kamu memang terlihat cantik, akan tetapi, tidak ada uang tunai bersamamu. Wanita sepertimu adalah wanita piala, apalagi yang kamu punya, selain wajahmu yang terlihat cukup cantik. Betul sekali. Pria kekar lainnya juga langsung menimpali. Aku pikir kamu hanyalah seorang wanita piala juga, hahaha. Jika kamu tidak mampu membeli sesuatu, biarkan saja pemuda tampan ini mentraktirmu makan sederhana, kamu ingin makanan yang enak, bukan? Kamu terlihat seperti wanita yang bertipe lintah, yang akan menyedot sampai kering kekayaan seorang pria. Tidak melupakan Jack, pria itu kemudian menoleh ke arahnya. Anak muda, kamu terlihat seperti orang baik, jadi, aku akan memberimu nasihat, ada banyak wanita di luar sana, yang menyedot kekayaan seseorang sampai kering akhir-akhir ini. Kamu harus berhati-hati, dan jangan biarkan dia mengendalikanmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar marah sekarang. Wajah Danila terlihat merah padam pada saat itu. Dia adalah nyonya muda ketiga dari keluarga Cabello, sebuah keluarga yang sepenuhnya mampu memasuki posisi 3 teratas, di antara 8 keluarga bayangan. Mereka memiliki 3 orang, dengan kecakapan bertarung tingkat dewa sejati tingkat puncak, dan kekuatan seperti itu, jauh lebih kuat daripada keluarga White, yang berada di bagian bawah dari 8 keluarga bayangan. Sebagai nyonya muda ketiga dari keluarga Cabello, dia diperlakukan sebagai gadis yang berharga di antara 3 bunga emas. Kedua saudara perempuannya memanjakannya, dan seluruh keluarga juga mencintainya. Bagaimana mungkin dia tidak marah, ketika seseorang memanggilnya dengan, seorang wanita piala dan lintah, dari orang lain. Sebelum Jack bisa berbicara, Danila segera melemparkan tinjunya ke salah satu pria, tepat di perutnya. Gedebuk. Pria kekar itu terbang mundur beberapa meter sebelum mendarat di tanah, dan darah keluar dari sudut mulutnya. Danila dapat memanfaatkan energi Qi di tubuhnya, yang memiliki kekuatan master tingkat setengah dewa tahap puncak, yang tidak mampu ditahan oleh orang biasa. Oleh karena itu, pukulan sederhana seperti itu, akan menimbulkan rasa sakit yang hebat pada lawannya. Beraninya kamu membuat masalah di sini. Apakah kamu mempunyai keinginan mati? Pria kekar lainnya sangat marah dengan apa yang terjadi, dia segera mengepalkan tangannya, dia melemparkan tinju ke arah Danila. Huff. Memperhatikan bagaimana pria itu langsung menyerangnya, Danila juga mengayunkan tinjunya dan langsung bertabrakan dengan tinju pria tersebut. Gedebuk. Segera, Danila mengirim orang itu terbang mundur beberapa meter, kemudian orang itu jatuh ke tanah dan muntah beberapa teguk darah. Seorang pria segera bergegas masuk, dengan membawa beberapa lusin pengawal, dan dengan cepat mengepung keduanya. Siapa kalian? Beraninya kalian membuat masalah di tempat milik keluarga Murphy kita. Bab 1234. Setelah melihat siapa yang datang, kedua pria kekar itu bangkit dari lantai, saat mereka merintih dan bergumam. Tuan muda, gadis muda ini terlalu arogan. Dia berani memukuli anggota keluarga Murphy kita. Kesal, Tuan muda Murphy memelototi kedua pria kekar itu. Kalian berdua tidak berguna, kalian bahkan tidak mampu melawan seorang wanita. Tuan muda, wanita ini memiliki kekuatan bertarung tingkat setengah dewa, dan wajar saja jika kita di tahap Grandmaster akan kalah. Salah satu dari mereka beralasan sambil memegangi perutnya, wajahnya mengerut kesakitan. Dia tidak terlihat berasal dari sekitar sini, dan tampaknya lebih dari sekadar petarung biasa. Tingkat setengah dewa. Wajah Tuan muda Murphy menjadi gelap, ketika dia mendengar penjelasan anak buahnya. Seseorang dengan tingkat kecakapan bertarung seperti itu, bisa dianggap sebagai master di kota kecil ini. Ayahnya juga berada di tahap akhir dari tingkat setengah dewa, dan merupakan kekuatan yang sangat tangguh di kota ini. Keluarga mereka juga memiliki beberapa master, tetapi mereka tidak bisa menyinggung beberapa master dari tingkat setengah dewa, terutama yang berada di tahap terakhir atau puncak setengah dewa. Itulah sebabnya, dia menahan diri untuk tidak segera bertindak, meskipun banyak dari pengawal mereka yang datang. Di depan seorang seniman bela diri tingkat puncak setengah dewa, mereka semua seperti semut yang siap untuk diinjak-injak sampai mati. Jack, yang berada di sebelah mereka, tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Mereka pantas mendapatkannya, atas apa yang telah mereka lakukan."
Ini adalah nyonya muda ketiga dari keluarga Cabello, namun, mereka berani mengejek dan mengatakan dia adalah wanita piala. Bukankah mereka meminta kematian? Keluarga Cabello. Meskipun Tuan Muda Murphy adalah tuan muda di kota kecil, dia termasuk seseorang yang cukup berpengetahuan. Dia menarik napas dengan tajam, ketika dia mengetahui bahwa, gadis di depannya berasal dari keluarga Cabello, dan memperhatikan betapa cantiknya wanita muda ini. Keluarga Cabello adalah salah satu dari 8 keluarga bayangan. Lihat, ini tokenku. Danila membalik telapak tangannya, dan memperlihatkan sebuah token berwarna hitam, mendorongnya ke wajah mereka. Tuan Muda Murphy berkeringat dingin, ketika dia mengenali token itu dan berterima kasih kepada dirinya sendiri, karena tidak bertindak impulsif dan berkelahi dengan mereka berdua. Ia juga merasa beruntung, karena tidak memiliki pikiran yang aneh-aneh, saat melihat betapa cantiknya gadis ini. Kalau tidak, lupakan restorannya, seluruh keluarga Murphy akan menghilang dari dunia ini dalam sekejap mata. Itu benar-benar nyonya muda ketiga Cabello. Pria dari keluarga Murphy menelan ludah, sebelum menoleh ke arah dua pria berbadan tegap dan menyalak. Dasar badut, ini adalah nyonya muda ketiga dari keluarga Cabello. Beraninya kalian berdua menyinggung perasaannya. Gemetar karena ketakutan, kedua pria itu berlutut di tanah, dan membungkuk tanpa henti saat mereka memohon kepada Danila. Maafkan kami, nona muda ketiga Cabello, maafkan kami. Kami benar-benar buta dan tidak tahu apa-apa. Kami tidak pernah menyangka, nona muda ketiga Cabello akan datang ke tempat yang sederhana seperti milik kami. Itulah sebabnya, kami menyinggung perasaanmu. Huff. Danila dengan marah berbicara, siapa yang memberimu hak untuk memanggilku wanita piala? Bawa mereka keluar dan bunuh mereka, atau, aku akan melenyapkan seluruh keluarga Murphy. Diliputi rasa ngeri, Tuan Muda Murphy menarik napas dalam-dalam dan membentak, bawa mereka berdua keluar dan bunuh mereka. Tidak mampu menyinggung keluarga Cabello, Tuan Muda Murphy segera memerintahkan. Tidak ada yang bisa dia lakukan, dalam keadaan seperti itu, menghibur nyonya muda ketiga Cabello, akan jauh lebih baik daripada apapun yang bisa menimpa keluarga Murphy. Maafkan kami, nona muda ketiga. Kami tahu bahwa kami bersalah, dan kami tidak akan melakukannya lagi. Kedua pria kekar itu sangat ketakutan, sehingga kaki mereka berubah menjadi tulang lunak dan lumpuh di lantai. Beberapa pria lain menarik kedua pria itu, siap membawa mereka keluar. Lepaskan mereka, Danila. Kamu tidak bisa menyalahkan mereka, karena mereka benar-benar tidak tahu siapa kamu. Sela Jack setelah menilai situasinya. Aku bisa menyarankan, minta mereka menamparkan diri mereka sendiri 100 kali, dan kita akan melepaskannya. Danila merasa sedikit malu, ketika mendengar apa yang Jack katakan, tetapi dia tetap menoleh ke arah Murphy dan berkata, Baiklah, aku akan mengampuni nyawa kalian berdua, karena Jack mentraktirku makan hari ini. Karena dia meminta maaf atas namamu, aku akan mengampuni kalian berdua. Tampar dirimu 100 kali kalau begitu. Tentu saja. Bab 1235. Lega karena nyawa mereka diampuni, kedua pria kekar itu berlutut lagi, dan mulai menamparkan diri mereka sendiri. Terima kasih telah memaafkan kesalahan orang-orang kecil ini, Nona Cabello. Tuan Muda Murphy merasa lega. Bagaimanapun, kedua bawahannya ini berada di level Grandmaster. Mereka adalah Grandmaster kelas 5 atau 6, dan kecakapan bertarung seperti itu, bisa dianggap luar biasa bagi keluarga Murphy, di kota kecil seperti ini. Itulah sebabnya, mereka dikirim untuk menjaga restoran ini. Dia tidak pernah membayangkan peristiwa seperti ini akan terjadi, dan itu membuatnya merasa tidak berdaya. Dia memikirkannya dan berkata lagi, kalian semua, dengarkan aku, semua pesanan nona muda ketiga Cabello malam ini akan gratis, mengerti? Baiklah, Tuan. Seluruh pelayan di restoran ini segera menjawab dengan serempak. Bagus kalau begitu. Danila menepuk pundak Tuan Muda Murphy, ketika dia melihat betapa pengertiannya dia. Ingatlah untuk meminta bawahanmu, untuk tidak memandang rendah orang lain di masa depan. Aku bukan satu-satunya yang tidak bisa mereka singgung, teman baikku ini adalah tuan muda keluarga White, dan mereka tidak boleh melewatinya juga. Dia bisa memusnahkan seluruh kotamu dengan satu tangan, apakah kamu percaya itu? Aku percaya. Keringat tuan muda Murphy, menetes ke dahinya tanpa sadar.
Tetap saja, masuk akal bahwa teman-teman Nyonya Muda ketiga Cabello memiliki posisi tinggi. Bagaimana lagi mereka bisa memenuhi syarat untuk berdiri di samping Nyonya Muda ketiga Cabello? Jack tersenyum dan berkata, "Ayo kita pergi." Danila berbalik dan berjalan ke atas lantai 2 sebelum mengingat sesuatu. "Layani kami dengan satu porsi dari setiap hidangan spesial yang kalian miliki di sini." Dia memerintahkan. "Baiklah, Nona." Tuan Muda Murphy menyeka keringat dinginnya, dan mengangguk berulang kali. "Baiklah kalau begitu." Danila tersenyum dan berbalik untuk menaiki tangga. Ya ampun, siapa yang menyangka bahwa Nona Muda ketiga keluarga Cabello, dan Tuan Muda keluarga White akan datang ke kota kita. Sial, tubuhku gemetar ketakutan, karena kedatangan mereka berdua. Keluarga Murphy hampir hancur, karena ulah kalian berdua. Tuan Muda Murphy memarahi kedua anak buahnya, dan merasa sedikit santai saat dia menyaksikan Jack dan Danila sudah naik ke atas, dan dia kemudian memperhatikan bagaimana dia hampir ngompol di celana karena ketakutan. Untungnya, pemuda itu membantu kami untuk memohon pengampunan, atau kami berdua akan mati sia-sia. Kedua pria kekar itu, wajah mereka bengkak dan memar karena tamparan mereka sendiri, merasa sangat lega dalam hati mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa, dua orang dengan posisi terhormat seperti itu, akan makan malam di tempat yang sederhana seperti milik mereka. "Kita memiliki situasi yang sulit, Tuan Muda." Pada saat ini, seorang pria segera berlari ke arah Tuan Muda Murphy, sambil berteriak dengan keras. Bersambung.